Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang penanganan bencana tumpahan dan bocoran B3 untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bencana. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Gita Apriani, Rizky Meli Adelia, Hanisanda Pratiwi, dan Muhammad Akbar Setiansyah dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A. Pada materi penanganan bencana tumpahan dan bocoran B3, adapun outline yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi B3, kedua, jenis-jenis B3, ketiga, definisi penanganan bencana, dan yang terakhir, penanganan bencana tumpahan dan bocoran B3. B3 atau bahan berbahaya beracun. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, B3 merupakan bahan yang memiliki sifat atau konsentrasinya dengan jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan menurut Occupational Safety and Health of the United States Government atau OSHA, B3 merupakan bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan, dan atau pencemaran pada lingkungan. Berdasarkan sumbernya, B3 memiliki 3 jenis. Yang pertama, limbah B3 sumber tidak spesifik. Kedua, limbah B3 sumber spesifik. Dan yang ketiga, limbah B3 sumber lainnya. Limbah B3 sumber tidak spesifik merupakan limbah yang tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor, korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Sedangkan limbah B3 sumber spesifik, dia berasal dari proses suatu industri yang merupakan hasil utama dari limbah kegiatan industri. Dan yang terakhir, limbah B3 sumber lainnya, merupakan limbah yang berasal dari sumber yang tidak diduga. Misalnya, produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Jenis B3 berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu gas, cair, dan padat. Yang pertama, gas. Gas terbagi menjadi 2, yaitu gas berbau dan tidak berbau. Gas yang berbau misalnya karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, sinar radioaktif, merkuri, atau uap, freon atau pendingin. Sedangkan gas yang berbau misalnya gas belerang, amonia, uap asam, dan senyawa hidrokarbon. Yang kedua, cair. Terdapat 2 limbah cair, yaitu yang pertama, limbah cair yang tidak dapat bercampur, dan limbah cair yang bisa tercampur. Contoh limbah cair yang tidak bisa bercampur atau larut adalah minyak atau oli bekas. Contoh limbah cair yang bisa bercampur dengan air misalnya asam dan basa lemak dan beberapa pelarut organik. Sedangkan cairan yang bercampur sempurna dengan air misalnya alkohol, aseton, dan asam dan basa kuat. Yang ketiga, padat. Terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik, yaitu mudah terurai. Contohnya adalah sisa makanan, dedaunan, dan lain-lain. Contoh yang kedua, yaitu sampah non-organik yang tidak dapat terurai secara alami dan memerlukan waktu yang lama. Contohnya logam, karet, beling, kaca, dan lain-lain. Sifat dan klasifikasi limbah B3 yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, mudah menyala. Limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara atau nyalanya api, air, bahkan lainnya.
Yang kedua, pengoksidasi, yaitu limbah yang dapat melepaskan panas dan dapat memancarkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Yang ketiga, mudah meledak, yaitu limbah yang dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia. Yang keempat, beracun, yaitu limbah yang berbahaya yang bersifat beracun bagi manusia atau hewan yang menyebabkan keracunan atau kematian melalui kulit, pernapasan, dan mulut. Yang kelima, berbahaya. Limbah ini limbah yang baik dalam keadaan padat, cair, maupun gas, dan dapat menyebabkan berbahaya terhadap kesehatan melalui kontak inhalasi atau oral. Pengguna B3 terbagi menjadi 3, yaitu rumah tangga, yaitu contohnya deterjen, baterai bekas, obat nyamuk, dan hairspray. Yang kedua, rumah sakit. Contohnya sistematika atau obat kanker. Reagenesia, yaitu alat labor yang berupa cairan. Terus antiseptik dan disinfektan, bahan radioaktif, dan gas medis dan non-medis. Yang ketiga, industri, contohnya air raksa, tembaga, coromum, timah hitam, dan cadmium atau logam beracun. Penanggulangan bencana B3. Penanggulangan bencana atau manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis yang terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, atau rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Menurut UUD nomor 24 tahun 2007, secara umum kegiatan manajemen bencana terbagi menjadi tiga kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peningkatan dini. Yang kedua, kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat. Yang ketiga, kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitas, dan rekonstruksi. Selanjutnya, untuk menanggulangi bencana tumpahan dan bocoran B3 kita bekerja dalam posisi tanggap darurat. Yang pertama yang akan kita lakukan ialah mengamankan diri kita sendiri dan orang sekitar yang berada di lokasi bencana tumpahan dan bocoran B3 tersebut. Yang kedua, memberitahu orang sekitar mengenai kejadian dan aktifkan alarm serta memberi tanda daerah yang terkena mengalami tumpahan atau bocoran dari B3. Yang ketiga, segera menghubungi pihak keamanan, pihak K3LH, tenaga medis, dan pihak lainnya, serta menjelaskan lokasi, waktu, dan keterangan mengenai tumpahan atau bocoran dari B3 tersebut. Yang keempat, tentukan status tumpahan dan bocoran B3 serta menghubungi tim pengendali darurat yang akan menangani bencana itu. Selanjutnya, ini merupakan tahapan dari tanggap darurat untuk menanggulangi bencana tumpahan dan bocoran dari B3. Yang paling awal sekali merupakan informasi awal kejadian. Pada tahapan ini, informasi ini didapatkan oleh saksi yang pertama kali maupun yang mengalami dari bencana tersebut. Jadi untuk melanjutkan tahapan berikutnya harus mempunyai informasi yang akurat dan tepat serta tidak ada kesalahpahaman maupun kesalahan lainnya, sehingga untuk menanggulangi bencana ini sesuai dengan alur dan tahapan yang lebih baik. Selanjutnya, pasca bencana untuk menanggulangi bencana tumpahan dan bocoran dari B3 di tempat kerja. Yang akan kita lakukan yaitu pemulihan. Pemulihan tersebut bisa dilakukan dengan cara membersihkan daerah yang mengalami tumpahan ataupun bocoran B3 dengan menggunakan APD maupun alat pelindung diri serta fasilitas keamanan lainnya yang akan
kita pakai untuk menanggulangi bencana tumpahan dari B3 tersebut. Yang kedua, merehabilitasi dan rekonstruksi dengan cara melakukan perbaikan pada peralatan yang terkena tumpahan atau bocoran B3, atau mengganti kembali peralatan kerja dengan peralatan baru yang lebih bagus dan lebih aman, serta mengurangi risiko terjadi kembali tumpahan atau bocoran B3. Yang ketiga, evaluasi. Melakukan evaluasi sangatlah penting untuk menanggulangi pasca bencana dari bencana-bencana sebelumnya. Melakukan evaluasi kembali terhadap peralatan, SOP, dan peraturan serta bencana yang terjadi guna mencegah dan meminimalisir terjadinya kembali bencana tersebut. Berikut ini contoh berita dan penanganannya. Selanjutnya, itu contoh berita dan penanganannya. Kami mengambil contoh berita yang berjudul limbah beracun rumah sakit dari Jakarta hingga Surabaya dibuang di tepi jalan Cirebon. Penanganan limbah B3 sejumlah rumah sakit selama ini ditangani secara khusus menggunakan jasa pihak ketiga. Pasalnya, tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas pengolahan limbah B3. Namun demikian, pihak rumah sakit tidak tahu kemana pihak ketiga membuang limbah B3, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Penunjang Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta, yang juga menjabat sebagai Ketua Kompartemen Manajemen Penunjang Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Untuk mengelola limbah B3 sendiri, terdapat tata cara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 32 yang menyebutkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 namun tidak mampu mengumpulkan limbah B3 sendiri diwajibkan menyerahkannya kepada pengumpul limbah B3. Kegiatan pengumpulan itu sendiri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah. Kemudian alat pengangkutannya punya rincian tersendiri yang diatur dalam peraturan pemerintah. Adapun lokasi dan cara pembuangan limbah B3 memiliki beragam kriteria teknis yang harus dipenuhi, sehingga pembuangan tidak bisa begitu saja dilakukan ke lingkungan hidup tanpa izin. Penanganan limbah B3 yang semestinya. Yang pertama, tahapan penanganan limbah B3 harus dilengkapi dengan standar prosedur operasional atau SPO dan dilakukan pemutakhiran secara berkala dan berkesinambungan. Kedua, SPO penanganan limbah B3 disosialisasikan kepada kepala dan staf unit kerja yang terkait dengan limbah B3 di rumah sakit. Khusus untuk limbah B3 tumpahan di lantai atau di permukaan lain di ruangan seperti tumpahan darah dan cairan tubuh, tumpahan cairan bahan kimia berbahaya, tumpahan cairan merkuri dari alat kesehatan, dan tumpahan sitotoksik harus dibersihkan menggunakan perangkat alat pembersih seperti skill kit atau dengan alat dan metode pembersihan lain yang memenuhi syarat. Ketiga, hasil pembersihan limbah B3 tersebut ditempatkan pada wadah khusus dan penanganan selanjutnya diperlakukan sebagai limbah B3 serta dilakukan pencatatan dan pelaporan kepada unit kerja terkait di rumah sakit. Keempat, perangkat alat pembersih atau spill kit atau alat metode pembersih lain untuk membersihkan limbah B3 harus selalu disiapkan di ruangan sumber dan melengkapi cara penggunaan dan data keamanan bahan atau MSDS. Kelima, pewadahan limbah B3 di ruangan sumber sebelum dibawa ke TPS limbah B3 harus ditempatkan pada tempat atau wadah khusus yang kuat dan anti karat dan kedap air, yang terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dilengkapi dengan simbol B3, dan diletakkan pada tempat yang jauh dari jangkauan orang umum. Keenam, limbah B3 di ruangan sumber yang diserahkan atau diambil petugas limbah B3 rumah sakit untuk dibawa ke TPS limbah B3 harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan yang minimal berisi hari dan tanggal penyerahan, asal limbah, jenis limbah B3, bentuk limbah B3, volume limbah B3, dan cara pewadahan atau pengemasan limbah B3. Yang ketujuh, pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber
dibersihkan dan dilengkapi oleh penutup, serta tahan terhadap karat dan bocor. Pengangkutan limbah tersebut menggunakan jalur khusus yang jauh dari kepadatan orang di ruangan di rumah sakit. Yang terakhir, 8. Pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber menuju ke TPS dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan limbah B3 dan petugas harus menggunakan bahan pakaian dan alat pelindung diri yang memadai. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari PowerPoint yang kami bahas, yaitu penanganan bencana tumpahan dan bocoran bahan berbahaya beracun atau B3, yaitu B3 atau bahan berbahaya dan beracun merupakan bahan yang sifatnya membahayakan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penanganan limbah B3 mesti dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. B3 juga sering digunakan baik itu dalam rumah tangga, rumah sakit, hingga kegiatan industri. Bencana akibat tumpahan dan bocoran dari B3 dapat saja terjadi saat penggunaannya. Hal yang harus dilakukan untuk menanggulangi bencana tumpahan dan bocoran B3 ini terdiri dari tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Demikianlah yang dapat kami sampaikan melalui PowerPoint ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.